Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam saya ucapkan kepada Pak Ali selaku guru fisika kelas kami. Kemudian saya ucapkan juga selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada teman-teman semuanya. Sebelumnya saya mau tanya nih ke teman-teman. Teman-teman suka nggak makan ayam? Suka. Iya, sama. Saya juga suka sekali makan ayam. Tapi teman-teman tahu nggak sih bagaimana ayam kecil, anak ayam itu dapat hidup selain diberikan makan dan juga diberikan minuman? Ternyata anak ayam itu bisa bertahan hidup karena diberikan kehangatan juga. Dan kehangatan itu berasal dari lampu pijar. Yang ternyata lampu pijar itu diciptakan oleh seorang ilmuwan hebat. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, saya, Dwi Oktaviana Savitri, dari kelas 12-2 dengan nomor absen 14, akan menceritakan sedikit kisah mengenai Thomas Alva Edison. Jadi, Thomas Alva Edison, atau yang lebih sering kita kenal dengan Edison, ini merupakan seorang penemu, ilmuwan, dan pengusaha yang terkenal dari Amerika Serikat. Ia lahir pada tanggal 11 Februari 1847 di Milan, Ohio, Amerika Serikat. Jadi sebenarnya masa kecil dari Thomas Alva Edison ini cukup unik ya, karena dulu semasa ia sekolah, ia itu dicap sebagai anak aneh karena nggak bisa diam, kemudian karena gemar bertanya, dan juga ia itu sulit untuk mengikuti pembelajaran formal seperti itu. Maka dari itu ia hanya bersekolah selama 3 bulan lamanya sebelum akhirnya ibunya yang bernama Nancy Edison itu memutuskan untuk mengajari Edison di rumah. Dan dari ibunya inilah Edison terdorong untuk berpikir bebas dan juga kreatif. Jadi Edison kecil ini sangat gemar membaca. Ia juga gemar bereksperimen. Ia belajar secara otodidak, khususnya di bidang fisika, kimia, juga mekanika. Semangat belajarnya ini terlihat ketika di usia 12 tahun ia ini mulai bekerja. Bekerjanya itu menjual koran dan juga permen di kereta api. Uniknya, di gerbong bagasi ia itu membuat sebuah laboratorium kecil tempat ia bereksperimen kimia di sana. Dan perjalanan karirnya ini sebenarnya dimulai ketika ia itu menyelamatkan seorang anak kecil dari sebuah kecelakaan. Dan ayah dari si anak itu memberikan Edison sebuah achievement, memberikan sebuah hadiah gitu, yaitu mengajarinya menggunakan mengoperasikan telegraf. Dan akhirnya pada usianya yang ke-15 sampai 20 tahun, Edison ini sudah mulai mahir dalam mengoperasikan telegraf, dan juga ia sudah mulai bereksperimen nih terkait peralatan-peralatan listrik, yang mana menjadi titik awal dari penemuan-penemuan besarnya. Dan kali ini saya akan membahas mengenai satu penemuan yang cukup populer dari Thomas Alva Edison, yaitu lampu pijar. Sebenarnya lampu pijar ini bukan diciptakan oleh Thomas Alva Edison. Edison ini bukan orang pertama dan orang satu-satunya yang menciptakan lampu pijar, bukan. Bahkan sejarawan itu telah mengklaim bahwa lebih dari 20 ilmuwan sebelum Edison yang telah berusaha untuk membuat lampu pijar ini. Namun lampu pijar versinya Edison ini memiliki beberapa kelebihan dibanding versi-versi yang lain, versi-versi sebelumnya, yaitu tahan lama, kemudian filamen yang digunakan ini efektif, dan juga memiliki hambatan yang cukup gitu, seperti itu. Jadi
Di percobaan pertama, Edison ini itu pada tahun 1878, Edison ini membuat suatu lampu pijar, sebuah lampu pijar dengan menggunakan kawat platinum sebagai filamennya. Nih, yang di sebelah sini. Filamen itu merupakan benang tipis yang berada di tengah bola lampu, yang nanti filamen ini akan berpijar gitu, akan mengeluarkan cahaya seperti itu. Edison ini pada percobaan pertama menggunakan platinum. Platinum sendiri memiliki kelebihan, yaitu platinum ini memiliki titik lebur yang tinggi. Namun ternyata ketika sudah dicoba nih platinum itu sebagai filamen, namun ternyata terlihatlah kekurangannya, yaitu platinum itu pertama mahal karena merupakan gas mulia. Kemudian yang kedua, platinum ini menyerap gas gitu, jadi mudah meleleh dianya. Kemudian yang ketiga, platinum ini memiliki hambatan yang rendah seperti itu. Kemudian Edison ini mendapatkan teori bahwa filamen itu harus berada di dalam vakum. Jadi vakum itu merupakan ini nih, vakum yang saya tunjukkan. Vakum itu merupakan ruang yang tanpa udara, tanpa gas. Jadi kenapa filamen itu harus ditempatkan di dalam vakum, di dalam ruang tanpa gas itu? Karena untuk mencegah filamen itu cepat terbakar. Jadi kalau misalkan filamen itu tidak ditempatkan di dalam ruang tanpa udara, maka filamen tersebut akan terbakar ketika dialiri arus listrik seperti itu. Kemudian Edison terus melakukan berbagai eksperimen untuk menemukan filamen apa yang tepat di lampu pijarnya ini. Dan pada akhirnya Edison menemukan filamen karbon. Jadi ia mencoba filamen itu dari benang katun yang dibakar hingga menjadi arang. Ini gambarnya, ini fotonya. Jadi ia menemukan bahwa karbon dijadikan filamen itu memiliki beberapa kelebihan seperti itu. Yang pertama, kelebihannya itu memiliki titik lebur yang tinggi, otomatis dia tahan panas. Dan yang kedua itu karbon memiliki hambatan listrik yang tinggi. Jadi singkatnya, ketika suatu filamen itu memiliki hambatan yang tinggi, maka listrik akan sulit mengalir. Listrik akan sulit mengalir, kemudian panas akan dihasilkan dan lampu akan berpijar seperti itu. Jadi itu merupakan Eureka moment dari Edison. Eureka itu artinya saya menemukannya dalam bahasa Yunani. Jadi pada tahun 1879 di tanggal 21 Oktober akhirnya Edison itu berhasil membuat lampu pijar yang tahan lama, yaitu lebih dari 13 jam pada percobaannya. Kemudian filamen cahaya yang dihasilkan itu merah kekuningan, dan untuk pertama kalinya ada lampu pijar yang praktis seperti itu. Kemudian saya tambahkan pula di sini kelebihan-kelebihan dari si filamen karbon, yaitu memiliki hambatan tinggi lebih dari 100 ohm. Kemudian oke teman-teman, sebenarnya Edison itu tidak menciptakan rumus ataupun hukum ilmiah. Namun penemuannya kali ini, penemuan lampu pijarnya ini dapat dikaitkan dengan dua hukum ini, hukum Ohm dan efek Joule. Jadi saya tidak akan membahas mengenai penurunan rumus dari hukum Ohm dan efek Joule ini, namun saya akan lebih membahas mengenai hubungannya. Apa sih hubungan hukum Ohm dengan lampu pijar? Apa sih hubungan efek Joule dengan lampu pijar? Seperti itu. Jadi beberapa kali saya itu sudah mention hambatan tinggi, hambatan ini, filamen ini, hambatannya tinggi, filamen ini, hambatannya rendah. Jadi sebenarnya apa sih hubungannya antara hambatan dengan lampu pijar?
Ini sesuai dengan hukum Ohm, teman-teman. Jadi, ketika sebuah lampu itu dihubungkan ke sumber listrik, maka akan ada dorongan, maka akan ada tegangan yang mendorong elektron tersebut mengalir dalam kawat. Ini yang disebut dengan arus listrik. Kemudian arus listrik itu akan melewati filamen. Nih filamennya, karena filamen itu memiliki hambatan tinggi, maka elektron yang seharusnya itu melewati filamen jadi tertahan, teman-teman. Dan yang pada akhirnya elektron itu akan bertabrakan dengan atom-atom logam yang ada di dalam filamen ini. Dan tabrakan itu akan membuat energi kinetik berubah menjadi panas. Dan itulah yang disebut dengan efek Joule. Jadi ketika filamen itu panas, filamen itu mencapai suhu 2000 hingga 3000 derajat Celcius, maka filamen ini akan berpijar. Filamen ini akan mengeluarkan cahaya seperti layaknya kayu yang dibakar, kan akan menjadi nyala tuh bara api, seperti itu. Itu adalah mekanisme kerja dari lampu pijar dan juga hubungannya dengan hukum Ohm dan juga efek Joule. Seperti itu, teman-teman. Jadi sebenarnya penemuan dari Edison ini tidak hanya satu, tidak hanya dua, tidak hanya tiga, jadi banyak sekali penemuannya. Namun yang kali ini, pada kesempatan kali ini saya hanya membahas satu, yaitu lampu pijar. Namun saya sertakan juga nih penemuan-penemuan yang lain, yaitu vote recorder dan juga automatic telegraph, seperti itu. Dan juga saya sertakan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang teman-teman tahu bahwa lampu itu ya fungsinya untuk penerangan. Jadi yang pertama, fungsi dari lampu pijar itu yaitu sebagai penerangan, baik di rumah, di jalan, di kantor, di pabrik, maupun di kandang ayam. Seperti itu. Kemudian saya sertakan juga fungsi aplikasi dari vote recorder ini, yaitu dapat mencatat pemungutan suara secara otomatis di lembaga. Jadi alat ini memungkinkan teman-teman untuk memungkinkan para peserta yang hadir di lembaga tersebut untuk ngevote nih ya atau tidak, dan nanti akan terbaca di sistem, seperti itu kurang lebih. Dan juga saya menyertakan video aplikasi dari penghangatan ayam yang saya sudah mention di awal pertama saya ngomong. Seperti itu. Baik, jadi pada cerita Thomas Alva Edison ini kita dapat mengambil pelajaran, teman-teman. Yang pertama, ketika kita itu mempunyai keinginan yang kuat, kemudian ingin tahu banyak hal, mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, ditambah dengan dukungan keluarga, itu bisa mengubah seorang yang awalnya itu dianggap aneh menjadi penemu besar, menjadi penemu yang bisa mengubah dunia ini. Seperti itu, teman-teman. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Ali atas waktunya untuk mendengarkan presentasi saya hingga akhir. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman yang bersedia untuk menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.